bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sridonia Sari, CGP Angkatan 11, Kota Sukabumi. Kali ini saya akan melakukan serangkaian praktik supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Pak Denny Herianto. Beliau adalah salah satu guru di SDN Limus Tunggal 1. Beliau mengajar di kelas 4. Baik, bagaimana nih kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Pak Denny, saya juga sehat. Baik Pak, ini ya Pak ya, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Bapak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga nantinya kompetensi Bapak semakin meningkat lagi. Namun pertama-tama saya akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita ya Pak ya. Pertama, materi yang nanti akan Bapak ajarkan di kelas 4 itu apa Pak? Untuk muatannya ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi bab 2 wujud zat dan perubahannya. Oh iya. Saya mengambil topik C yaitu bagaimana wujud benda berubah. Jadi materinya tentang perubahan wujud benda ya Pak ya. Wujud zat Ya. dan perubahannya. Ya. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajarannya yaitu pertama dengan pembelajaran ini diharapkan peserta didik bisa mengetahui atau mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud pada benda. Kemudian yang kedua, melalui praktik pengamatan diharapkan peserta didik dapat menyampaikan bagaimana proses terjadinya perubahan wujud benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, baik. Jadi tujuannya itu Bapak ingin supaya peserta didik itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud benda dan juga melaksanakan praktik ya Pak ya tentang perubahan wujud benda. Nah, selanjutnya Pak, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area yang ingin saya kembangkan yaitu sikap disiplin dan bergotong royong yang bisa dicerminkan oleh peserta didik. Kemudian memiliki kompetensi mereka dalam menganalisa dan menyampaikan laporan dari hasil pengamatan mereka. Oh iya, berarti nanti ada presentasi ya Pak ya? Ada presentasi Betul, ya? karena Ya. ada pengamatan. Iya. Nah, sekarang dari pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak spesifiknya? Nanti Bapak ingin saya amati di bagian mananya? Mungkin di bagian saat melakukan pengamatan ya, Iya. Iya. percobaan dari perubahan wujud benda, kemudian dari segi menyampaikan atau presentasi hasil laporan pengamatan. Oke, berarti nanti bagian pas percobaan dan presentasi ya Pak ya. Ya, selanjutnya strategi pembelajarannya Pak. Strategi pembelajaran Bapak yang sudah Bapak susun itu apa saja supaya tujuan pembelajaran yang Bapak sudah susun itu bisa tercapai. Nah, strategi yang saya rancang untuk pembelajaran nanti yaitu dengan menggunakan media visual, ya, media visual. Kemudian kami menggunakan alat peraga sebagai media untuk praktik nanti. Kemudian dengan menggunakan lembar observasi juga sebagai bahan sebagai forum untuk mengisi laporan hasil observasi. Ya, berarti nanti ada metode ini ya Pak, seperti demonstrasi gitu ya, demonstrasi ya. Dan ceramah dan tanya jawab. Iya. Untuk modelnya. Iya. Selanjutnya Pak, yang terakhir, apa harapan Bapak setelah kita laksanakan observasi ini, yang diharapkan dari Bapak tentang pembelajaran yang Bapak laksanakan?
harapan saya pertama sebagai pendidik bisa memaksimalkan dalam mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang bisa bisa diserap oleh peserta didik berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik merasakan kenyamanan saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ya Pak ya, harapan Bapak tentang pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Pak ya. Mungkin cukup sekian Pak percakapan observasi kita. Nanti setelah itu kita akan ke kelas ya Pak ya untuk melaksanakan observasi. Selanjutnya akan ada percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Ya, semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya harapkan yang Bapak selalu doakan agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar sampai selesai. Siap belajar? Baik, karena sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Haji Fikri Muhammad. Bapak ingat dulu waktu belajar kita misalnya tentang lambang negara kita apa? Ya, kalian tahu mudah-mudahan? Kalau begitu mari ya sebelum kita menyanyikan lagu negara Pancasila, Bapak yang tahu dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Agung, Julian dan Putih. Berarti 3 orang ya yang tidak hadir. Baik, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh kalian sambil berdiri semua. Karena lagu Garuda Pancasila ini lagu yang semangat, jadi nyanyikan dengan semangat ya. Kita mulai. Bye.
sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila lagunya Semangat. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu kita telah belajar apa ya? Wujud benda. Coba ada berapa jenis wujud benda? Satu. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Bagaimana wujud benda berubah. Nah, tujuan pelajaran ini agar kalian bisa mengetahui bagaimana perubahan wujud benda. Kemudian agar kalian dengan praktek pengamatan supaya kalian bisa mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingatkan kembali saat Bapak menyampaikan materi pembelajaran, diharapkan kalian bisa tertib, menyimak apa yang disampaikan Bapak, disiplin, bertanggung jawab dan saling menghormati. Bisa ya? Nah, kita agar kalian lebih semangat, lebih energi, coba kita SPG dulu. Siap? Kita tepuk semangat bunga. Kita mulai belajar ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai wujud zat dan perubahannya. Tapi bagaimana wujud zat, wujud benda bisa berubah? Nah, apakah wujud benda bisa berubah? Bisa. Bisa. Ada yang lain? Apakah wujud benda bisa berubah? Bisa. Ya, lihat, bisa disimak gambar ini. Ini gambar apa? Yang sebelah kanan? Ya. Kemudian, sebelum kita ke pembahasan, kita kalian akan menyaksikan sebuah video pembelajaran dan diharapkan kalian bisa menyimak dengan baik dan tertib. Bisa dipahami ya? Nah, silakan simak video pembelajaran berikut. Punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencari. Kamu belajar ya? Sudah lagi ya. Perhatikan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya. Topik C dengan materi bagaimana wujud benda berubah. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Perubahan wujud benda itu disebabkan adanya penyerapan atau pelepasan kalor. Jadi setiap benda bila terjadi perubahan wujud benda itu dikarenakan adanya pelepasan atau penyerapan kalor. Jadi Bapak kembali, apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda merupakan suatu proses perubahan bentuk suatu benda menjadi wujud benda lain yang baik secara warna maupun baunya. Dan apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan wujud benda itu adanya pelepasan atau penyerapan kalor. Hari ini kita akan membahas dua perubahan wujud benda, pertama mencair, yang kedua membentuk. Yang sesuai yang sudah kalian disampaikan. Nah, sebelum dilanjutkan, coba di antara kalian ada yang ingin bertanya? Maka yang aktif. Ya, kata asli, apakah air bisa berubah wujud atau tidak? Coba, siapa yang bisa menjawab? Yakin? Bisa dong, contohnya kalau air minum dimasukkan ke dalam kulkas jadi es batu. Ya, air kalau dimasukkan ke dalam kulkas
bagian risetnya itu lama-kelamaan akan menjadi padat. Proses pemadatan itu disebut dengan membeku. Ya, jadi perubahan wujud badannya dari cair menjadi padat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Asri dan Yakin. Ya, ada lagi? Sebelum Bapak lanjutkan, yang ingin bertanya? Ya, apa? Kenapa mentega meleleh satu api? Ya. Kenapa mentega meleleh? Kalian selanjutnya kan ya? Kalau selanjutnya ada yang jualan pakai mentega tuh ketika diwajahnya. Kenapa mentega itu bisa meleleh? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, nanti. Karena mentega menyerap kalor. Ya, betul. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Karena mentega menyerap kalor. Yang tadi dijelaskan bahwa perubahan wujud benda itu terjadi kalau ada dua faktor. Satu, penyerapan kalor. Yang kedua, pelepasan kalor. Nah, Bapak punya lembar kerja yang nanti dikerjakan oleh masing-masing kalian, dikerjakan dengan teliti yang jawabannya baik dan benar ya. Boleh yang menghadap ke bawah, kembali lagi ke posisi semuanya. Ya, silakan dikerjakan, tulis nama dan kelasnya. Ya. Ya, akan kita lanjutkan dari lembar tugas ini. Bapak tadi berkeliling-keliling melihat kalian mengerjakan soal. Kita lihat bagaimana jawaban yang tepat untuk lembar kerja tugas ini. Pada dasarnya kalian menjawabnya benar semua, tapi nanti Bapak akan menambahkan jawaban yang tepat untuk setiap soal yang ada di lembar kerja ini. Yang pertama ini ya, bisa dilihat gambar ke-1. Ini gambar apa? Yang besar. Nah, kalau kalian amati, bagaimana proses perubahan wujud dari mentega ini? Boleh ya? Boleh. Ya, proses perubahan wujud benda mentega itu ketika disimpan di wajan dan terkena api panas. Nah, mentega ini menyerap atau melepaskan kalor. Menyerap kalor sehingga terjadi proses perubahan mentega menjadi cair. Ya. Gambar yang kedua, coba lihat. Ini ada lilin yang terbakar api. Bagaimana ini kondisi lilin ini? Meleleh. Ya, kemudian dari meleleh ini, ya cairan lilin ini lama-kelamaan menjadi padat kembali. Nah, proses perubahan lilin dari meleleh cair menjadi padat kembali itu melepaskan kalor atau menerima kalor? Menerima, sehingga menjadi padat kembali. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan lagi-lagi. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Silakan kalian siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan dipersiapkan di atas meja yang masing-masing. Sudah? Nah, sebelum kita melakukan kegiatan praktik, sudah bisa diperhatikan dulu. Ya, perhatikan sini. Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok ya, berupa isian laporan nanti dari hasil selama proses kegiatan praktik pengamatan perubahan wujud benda. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bisa dipahami ya? Nah ini kita kan terbagi ke dalam 5 kelompok, tadi kan dibagi ke dalam 5 kelompok. 3 kelompok akan melakukan percobaan perubahan wujud benda dengan media yang digunakan itu mentega. Yang 2 kelompok akan menggunakan es batu ya. Nanti dari masing-masing proses ini kalian mengamati bagaimana terjadinya perubahan wujud. Dan nanti bisa kalian masukkan ke dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Silakan untuk kelompok yang menggunakan mentega dulu. Kalian silakan dirinya dan disimpan di atas piring. Nanti korek apinya yang tidak bawa korek api silakan dipindahkan. Untuk yang es batu, silakan kalian masukkan es batunya ke dalam gelas. Ya, dimasukkan. Lakukan 2 kali atau 3 kali percobaan ya, untuk lebih memahami perubahan wujud benda. Perhatikan apa yang terjadi. Ini boleh dicobakan, coba lagi ya, bergiliran boleh. Coba juga siapa? Nanti ada yang ditugaskan mencatat ya dari anggota kelompok ini. Jadi ya diperhatikan ya. Karena es batu ini berbeda dengan mentega ya. Kalian hanya mengamati proses perubahannya. Ya. Coba diamati. Sudah selesai ya semua, selesai? Ya, silakan dikumpulkan, dibuka dulu ya, buka dulu kalian. Sebelum lanjut, untuk mempresentasikan di depan dari hasil praktek kalian dan pengisian lembar pengamatannya, agar kalian semangat sampai akhir. Coba kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat dulu, Pak. Sudah semangat lagi untuk tampil ke depan ya. Ya, harus siap ya untuk tampil ke depan karena supaya kelompok lain bisa mengetahui hasil pengamatan kalian dan hasil kerja kalian. Siap ya?
Untuk kelompok pertama yang bersedia ke depan, siapa? Atau ditulis sama Bapak? Ya, coba kita kelompok satu dulu. Kelompok satu silakan Raisa. Kelompok Raisa depan. Bacakan hasil pengamatan kalian dan hasil kelompoknya. Ya. Ya, yang lain dijelaskan. Nanti kalian bisa menanggapi hasil kerja kelompok satu. Bagus ya. Coba berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, sebelum kelompok satu kembali ke tempatnya, coba ada yang ingin menanggapi atau memberikan komentar, bertanya silakan. Kelompok 4 ya. Nah, karena kelompok 4 laporan kalian sudah bagus, perhatiannya sudah bagus. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika mentega belum dipanaskan? Itu ya pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan? Coba salah satu orang dari kalian yang menjawabnya. Coba lagi. Ya, jawabannya bisa dipahami. Ya, mentega masih berbujur. Ada lagi yang lain yang ingin menanggapi? Tidak. Baik, kita berikan tepuk tangan kembali untuk kelompok satu. Kelompok satu kembali pertanyaannya. Untuk yang berikutnya. Nah ya, anak-anak, dari hasil kerja kelompok ini, ya, silakan terus kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ternyata Bapak melihat kalian sangat bagus dalam melaksanakan praktik secara berkelompok. Satu sama lain saling membantu. Kemudian saat mengisi lembar kerja, kalian memberikan ide yang sangat baik untuk kelompoknya masing-masing. Juga menanggapi hasil kerja dari kelompok yang lain itu sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari semua hasil kerja kelompok itu, silakan nanti Bapak ambil ya lembar kerjanya. Bapak ambil dulu lembar kerjanya. Ya. Nah, manfaat dari praktik ini yaitu kalian agar bisa mengetahui bagaimana suatu benda itu bisa berubah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita dengan membuktikan untuk tidak ada perubahan suatu benda, maka dibuktikan dengan praktik tadi. Kemudian apa saja yang mempengaruhinya
sesuai yang tadi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu adalah adanya penyerapan dan pelepasan kalor. Seperti yang tadi dilakukan mentega ketika dipanaskan menyerap kalor sehingga mentega itu berubah menjadi cair. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum Bapak sampaikan penilaiannya, Bapak ada kelompok yang sangat bagus, yaitu kelompok 4 dalam melakukan praktik dan pengisian lembaga kerjanya. Kita harus berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, coba sebelum kita ini, apa yang tahu bagian mana yang ya sebelum ini coba dari materi yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa perubahan wujud benda. Pertama yaitu perubahan wujud benda ada menjadi cair, ya. Yang kedua perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Coba kalian apa lagu perubahan wujud benda? Coba kita nyanyikan lagu perubahan wujud benda ya. Semangat ya. Jadi ada berapa perubahan wujud benda? Satu. Kemudian terus ya baik. Jadi ada 6 jenis perubahan wujud benda ya. Satu padat menjadi cair, kemudian cair menjadi padat, apalagi cair menjadi ya atau menguap. Ada yang disebut dengan menyempit, ada yang disebut dengan mengkristal. Oke ya. Nah, dari pemaparan materi kemudian kita melakukan praktik. Nah, bagian mana yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Yang lain lagi? Coba ada yang lain yang bisa memberikan atau menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Ya, nanti silakan berdiri. Jadi wujud benda dapat berubah atau melepaskan kalor. Jadi wujud benda dapat berubah atau melepaskan kalor. ya, bagus. Tepuk tangan untuk Nancy. Jadi perubahan wujud benda itu bisa terjadi bila ada faktor yang berpengaruhnya, yaitu penyerapan dan pelepasan kalor. Ya. Nah, baik. Karena pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi tentang perubahan wujud benda, yaitu menguap dan menyempit. Ya, jadi pertemuan berikutnya yaitu menguap dan menyempit. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar ini mendapat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan apresiasi kepada kalian karena telah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, tertib, tenang dan disiplin. Bapak berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Maka dengan pembelajaran ini kalian bisa lebih semangat untuk mengikuti belajar di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan tadi pimpin doanya. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Renata, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Devi Sri Nuryasari, CGP Angkatan 11 Kota Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Elvin Permana SPD, beliau adalah pengajar praktik, dan tentu saja rekan sejawat saya Bapak Denny Herianto SPD. Beliau adalah salah satu guru di SDM Lipus Tunggal 1 mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Bapak, Pak Elvin, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Elvin? Pak Denny bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Denny, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui dalam pembelajaran sebelumnya, kegiatan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, proses observasi di kelas ya selama 2 jam pembelajaran, materinya tentang wujud-zat dan perubahannya, serta mapelnya IPAS kelas 4. Nah, yang mau saya tanyakan adalah pertama, bagaimana nih perasaan Bapak saat pelaksanaan observasi berlangsung? Perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran di kelas, karena itu pelaksanaan observasi oleh rekan sejawat, tentu saja rasanya merasa gugup, canggung, kemudian merasa seperti ada pengawasan sampai menyampaikan materi-materi kelas. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana nih Pak tentang area pengembangan yang ingin Bapak lakukan? Seperti pada awal observasi kita diskusikan, area pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu apa? Area pengembangan yang ingin saya capai saat melaksanakan pembelajaran tentunya sesuai dengan modul ajar yang disusun. Pertama, ingin meningkatkan pengetahuan siswa. Yang kedua, saat melaksanakan praktek yang ingin saya capai yaitu kemampuan atau kompetensi anak dalam diskusi, mengamati proses perubahan benda dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah pertama di bidang pengetahuan ya Pak ya, pengetahuan di mana siswa itu setelah melaksanakan praktek mereka lebih paham tentang perubahan wujud zat. Setelah itu adalah yang keduanya keterampilan ya Pak ya, di mana para siswa aktif pada saat diskusi dan juga pada saat presentasi mereka memiliki kepercayaan diri ya Pak ya, begitu. Selanjutnya Pak, menurut Bapak area pengembangan tersebut yang sudah Bapak sampaikan tadi apakah sudah tercapai saat pembelajaran yang tadi kita laksanakan? Saat melakukan proses penilaian dalam pembelajaran ya, ada beberapa siswa yang memang telah memperlihatkan pencapaiannya ya, dalam pengetahuan maupun kompetensinya. Tapi ada beberapa siswa juga yang memang belum tercapai pengetahuan dan kompetensinya. Mungkin hal itu didasari karena gaya dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Tadi kata Bapak ada beberapa siswa yang aktif dan ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kira-kira apa saja nih nanti langkah Bapak supaya anak-anak tersebut menjadi aktif? Mungkin langkah pertama untuk agar bisa mencapai target dari pembelajaran, pertama saya akan merancang modul ajar yang tentunya disesuaikan dengan jenis-jenis karakteristik minat anak dalam belajar. Ada kinestetik, ada
audio dan ada visual ya. Tentu itu nanti dalam penyusunan LKPD saya berencana untuk membuat LKPD sesuai dengan kebutuhan dan tipe pelajaran anak juga seperti itu, agar nanti saat pembelajaran anak dapat merasa senang atau merasa terfasilitasi ya kebutuhan belajarnya seperti itu. Baik Bapak, tadi kan alhamdulillah ya saya sebagai observer melihat Bapak mengajar, sudah apa yang sudah Bapak laksanakan di kelas itu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak rancang gitu ya. Dan juga saya juga sudah melihat Bapak sudah memotivasi ya siswa-siswa tersebut untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga melihat Bapak sudah melaksanakan pembelajaran PSE Pak, sosial emosional ya. Tadi seperti yang saya lihat Bapak pada awal pembelajaran ya bertanya tentang siswa yang kenapa hari ini siswa tidak masuk gitu ya. Bapak kan menjawabnya ada anak-anak menjawabnya dengan ada yang sakit gitu. Lalu Bapak bersama-sama mengajak siswa itu untuk berdoa gitu. Selanjutnya Pak, tadi setelah saya lihat di pembelajaran itu ya, pada saat sesi kegiatan penutup itu sesi kesimpulan ya Pak ya gitu. Itu alangkah baiknya pada saat kesimpulan itu yang mengutarakan pendapat tentang kesimpulan itu siswa gitu. Setelah itu kita guru memberikan penguatan. Nah, menurut Bapak tanggapan Bapak terhadap penilaian yang saya berikan kepada Bapak itu bagaimana? Penilaian dilakukan sebagai dasar ya sangat bagus dan baik. Kemudian saat proses penilaian ada komunikasi yang terjalin, kemudian ada beberapa motivasi yang disampaikan oleh guru saya sebagai guru agar pembelajaran lebih baik lagi. Ya, kan tadi Bapak sudah menyebutkan kekurangan-kekurangannya tentang pembelajaran bahwa masih ada siswa yang belum aktif gitu ya, dan Bapak juga ada rencana untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya ya Pak ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan tadi akan merancang pembelajaran lagi sesuai dengan gaya belajar siswa ya Pak ya. Selanjutnya kira-kira tadi rencana-rencana tentang tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas itu rencana-rencananya itu apa Pak? Untuk jadwal rencana tindak lanjut insya Allah akan saya jadwalkan di bulan November ya, di bulan 3. Tetapi sebelum itu mungkin akan ada diskusi dulu dengan rekan sejawat ya, bagaimana solusi agar saya bisa merancang modul pembelajaran agar lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak berarti nanti Bapak akan melaksanakan perbaikan pembelajaran tindak lanjut itu di bulan November ya Pak ya. Kira-kira siapa nih Pak yang bisa nanti akan membantu Bapak gitu untuk memperbaiki pembelajaran dan untuk mewujudkan RTL Bapak tersebut? Mungkin untuk rekan sejawat yang itu ya Bu Dewi bisa ya, Bu Dewi, kemudian bagian guru Bu Yuri bisa dilibatkan untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Terus sebagai penutup nih Pak, hal baik apa yang Bapak dapatkan dari proses kegiatan ini? Hal yang bermakna bagi saya ketika dilaksanakan observasi oleh rekan sejawat, pertama memang saya bisa mengetahui kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran kelas, kemudian lebih mengenal beragam kemudian saya bisa memahami kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa itu saat melakukan kegiatan belajar. Kemudian ada beberapa masukan dari rekan sejawat untuk memperbaiki dari berbagai kekurangan yang telah saya lakukan. Perasaan Bapak setelah kita berdiskusi saat ini, kegiatan ini, apakah Bapak merasa hambatan yang Bapak
hadapi itu apakah sudah ada solusinya? Apakah Bapak merasa masih ada hal yang perlu disampaikan? Dari kegiatan ini mungkin ada beberapa solusi yang memang diarahkan oleh supervisor atau rekan sejawat yang observasi saya. Jadi saya bisa memikirkan ternyata dari kendala itu solusinya saya sendiri bisa menyimpulkannya, bisa membuat solusi dari permasalahan. Jadi Bapak sekarang jauh lebih lega ya Pak ya, Ya. gitu, setelah melaksanakan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesediaannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan proses ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Elvin Permana sebagai pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Evi, terima kasih buat Pak Dedi yang sudah bisa bekerjasama dalam rangka kegiatan yang observasi. Jadi kalau saya lihat dari observasi, terus proses observasi dan pasca observasi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Tadi ini termasuk dengan paskanya aja lah, dengan terakhir ya. Jadi tadi sudah menanyakan apa yang dilakukan pada saat mengajar, gitu ya, dan menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kalau lihat di observasinya itu adalah area pengetahuan, ya, keterampilan, termasuk juga kan tadi sudah ada sebetulnya yang namanya sikapnya ya, sikapnya Presentasi gitu ya Pak ya. sikapnya seperti itu ada juga ya. Jadi ada pemberian PSK-nya seperti itu. Terus tadi Ibu menyampaikan juga ada catatan observasi atau data yang dilakukan ketika proses observasi itu, ada catatan termasuk tadi yang jadi catatan itu kali ini tidak melakukan tadi berkaitan dengan menyimpulkan. Jadi anak dulu yang menyimpulkan, nanti kesimpulan dari para itu nanti dirangkum oleh Pak Dedi seperti itu. Ya. Terus menanyakan tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang berdasarkan hasil operasi yang dilakukan seperti itu. Ya, hanya tambahannya mungkin yang masih prosesnya harus dilakukan yaitu membuka ruang pertanyaan gitu bagi anak. Mungkin anak itu ada yang belum paham, silakan. Mungkin ada yang belum pahami, silakan. Apa mungkin kita dalam profil sekarang ada benalar kritis ya. Nah itu menggali penalaran atau mungkin saja nanti dipancing oleh Pak Dedi. Nanti materi tentang perubahan benda seperti itu nanti dipancing supaya nanti mereka kedua untuk membuka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang materi yang belum dipahami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan dari mulai pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Elvin Permana dan Bapak Dedi Herianto. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.